Om Swastiastu, salam damai sahabat Hindu. Kali ini kami akan membahas mengenai salah satu dewi dalam ajaran agama Hindu. Dewi yang kami bahas adalah Dewi Saraswati, yang di kalangan masyarakat Hindu dikenal sebagai Dewi Pengetahuan. Dewi Saraswati dalam penulisan bahasa Sanskrit memiliki beberapa pengertian, di antaranya Dewi Pengetahuan, musik, seni, ucapan, Dewi Sungai, suara surgawi, dan kebijaksanaan. Di zaman penulisan Purana, beliau dikelompokkan dalam golongan Tridevi atau tiga dewi utama Hindu dari Trinitas atau Trimurti. Beliau dikenal sebagai sakti dari Dewa Brahma, sebagai pencipta alam semesta. Antara Dewa Brahma dan saktinya Dewi Saraswati saling berkaitan, di mana filosofinya adalah penciptaan tidak akan bisa berhasil baik tanpa adanya pengetahuan. Dewi Saraswati disebut dalam teks Rig Veda, dianggap sebagai kitab paling kuno Hindu. Beliau di sana lebih dikenal sebagai Dewi Air atau Sungai. Di zaman selanjutnya beliau dikenal sebagai Dewi Pengetahuan dan Seni. Beliau juga digambarkan dengan 4 lengan dengan memegang kitab atau buku, alat musik wina, tasbih atau mala, dan kendi air suci. Jadi ada perbedaan yang mencolok antara masa Weda dan masa penulisan kitab-kitab Purana. Jika di masa periode pelafalan Weda, beliau dipuji sebagai Dewi Sungai, sedangkan di masa Purana beliau dipuja sebagai Dewi Seni dan Dewi Pengetahuan. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat juga di dalam benda yang dipegang, di mana buku hanya ada ketika penulisan kitab itu dimulai, dan di zaman Rig Veda, kitab suci Veda tidak dituliskan, melainkan dilafalkan oleh para resi. Pemujaan kepada Dewi Saraswati dikenal dengan festival Vasant Panchami atau Saraswati Jayanti di India. Pada hari itu, perayaan ditandai juga dengan tradisi mengajari anak-anak untuk membaca dan menulis. Selain di India, di Indonesia juga dirayakan Hari Saraswati Puja. Perayaan jatuh pada Saniscara Umaneswatu Gunung. Pada hari itu, perayaan ditandai dengan memberikan persembahan kepada Dewi Saraswati, dengan buku-buku atau kitab dikumpulkan menjadi satu yang selanjutnya disucikan dengan puja-puja mantra suci. Sehingga ketika itu masyarakat memiliki pendapat agar di hari itu saat upacara berlangsung, agar jangan membaca atau menulis, agar dapat berkonsentrasi dalam pemujaan. Sebelum kami melanjutkan secara lengkap mengenai sosok Dewi Saraswati, kami menyarankan kepada para sahabat penonton agar subscribe channel Aksara Wisdom dan menekan like atau dislike, dan juga menekan lonceng pada pojok kanan bawah video ini, agar sahabat penonton mendapat update informasi Hindu dari channel kami. Kata Saraswati terbagi menjadi 2 bagian, yakni Saras dan Wati. Saras berarti air, danau, dan ucapan. Wati berarti ia yang memiliki, dalam konteks Vedanta. Selain itu, kata Saraswati merupakan gabungan antara kata Surasa dan Wati, yang artinya sesuatu dengan banyak air. Pada masa Weda, Saraswati mengacu kepada nama sungai di wilayah Bharata. Rig Veda menyebutkan Saraswati sebanyak 50 kali dan mengagungkan sungai ini sebagai yang termegah dan sebagai induk dari semua sungai, seperti yang tercatat di dalam Rig Veda buku 7 bab 95 mantra 2 dan buku 7 bab 36 mantra 6. Selain itu, Rig Veda buku 2 bab 41 mantra 16 juga mencatat Saraswati sebagai yang terbaik dari para ibu dan dewi. Pada masa sekarang, sungai yang bernama Sungai Saraswati di India adalah merupakan salah satu cabang Sungai Saraswati di masa lampau yang telah mengering dan sulit diidentifikasi di masa sekarang. Menurut para pakar, terdapat jejak sungai yang mengering di barat laut India. Bekas sungai yang mengering itu disinyalir adalah Sungai Saraswati. Sungai itu mengering sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Diameter lebar sungai yang mengering itu sekitar 10 km. Diduga kekeringan Sungai Saraswati diakibatkan karena gempa bumi atau runtuhnya peradaban lembah Indus yang berada dekat dengan aliran Sungai Saraswati pada masa kuno. Di masa sekarang, Dewi Saraswati dapat kita ketahui dipuja oleh agama Jain dan beberapa aliran Buddhisme selain Hindu. Daerah pemujaan juga beragam.
Tidak hanya di India saja, melainkan di beberapa negara lain seperti Indonesia, Jepang, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Namun di kalangan Eropa atau daratan benua lainnya seringkali mengikuti tradisi yang ada di India. Di negara Jepang dikenal dengan benzaiten, digambarkan dengan memegang baiwa atau alat musik kecapi tradisional Jepang. Beliau dipuja di kuil seperti Kawahara Nagoya. Di Kamboja, beliau dipuja di wilayah Angkoria. Di sana beliau disebut dengan Bagiswari dan Barati. Di negara Thailand dikenal dengan Surat Sawadi berdasarkan sastra Thailand kuno, di mana dewi ini sebagai dewi pengetahuan dan permaisuri dari Brahma. Ajaran Hindu dan Buddha sering berkombinasi di Thailand, hampir sama dengan Hindu di Indonesia. Di negara Myanmar, wilayah Burma, ditemukan prasasti berangkat tahun 1084 Masehi, menyebutkan kebijaksanaan kefasihan yang disebut Saraswati akan berdiam di mulut Raja Sri Tribhuwana Ditya Dhamaraja setiap saat. Di dalam tradisi Buddha Myanmar yang disebut dengan Turat Hadi atau Tayet Hadi, para murid akan berdoa untuk berkah di dalam melaksanakan ujian. Selain itu, di dalam golongan Mahayana Buddha di Myanmar, beliau dikenal sebagai pelindung kitab suci Buddha. Di wilayah Tibet, Saraswati dikenal dengan nama Dewi Musik atau Waile, Yang Chenma atau Tara Dewi. Yang Chendrolma dikenal sebagai permaisuri Manjustri, Buddha kebijaksanaan dari 12 Tara Dewi. Selain sebutan nama di atas, juga ada nama-nama lain dari Dewi Saraswati, seperti penyebutan nama beliau di Indonesia. Seperti di Bali, dia disebut dengan Sangyang Aji Saraswati. Dalam bahasa Telugu dikenal dengan nama Caduwala Tali dan Sarada. Di Konkani disebut dengan nama Sarada, Winapani, Pustakadarini, Widyadayini. Di Kanada disebut dengan nama Sarade, Saradamba, Wani, Winapani. Di Tamil beliau disebut dengan Kalaimagal, Namagal, Kalaiwani, Wani, dan Barati. Di zaman Weda, Saraswati pemujaannya tidak pernah hilang dan tetap dikenal sebagai dewi di dalam kitab Weda. Di dalam kitab Mahabharata, bagian Santi Parwa beliau disebut sebagai ibu dari Weda dan dinyatakan muncul ketika Dewa Brahma menciptakan alam semesta. Di dalam kitab Taittiriya Brahmana, Krishna Yajurveda buku 2 disebut ibu dari ucapan dan musik yang merdu. Di dalam tradisi India, beliau dipuja setelah mengagungkan nama Dewa Ganesha. Sedangkan di dalam teks pemujaan yang berbentuk lontar di Indonesia, khususnya Bali, dinyatakan dengan hanya memperoleh keagungan darinya, seorang boleh melakukan pembelajaran dari berbagai syair-syair, tata bahasa, dan sastra. Penggambaran Dewi Saraswati paling populer digambarkan dengan pakaian serba putih dan duduk di atas teratai putih yang melambangkan satwa guna, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, kemurnian, wawasan, dan sifat widya atau pengetahuan suci. Penggambaran 4 tangan secara simbolis mencerminkan 4 kepala suaminya Brahma, mewakili Manas, Budi, Cita, dan Ahangkara. Tangan pertama memegang buku perlambang dari pengetahuan universal. Tangan kedua memegang mala kristal sebagai perlambang spiritualitas dan kekuatan meditasi. Tangan ketiga memegang kendi air sebagai perlambang kemurnian. Tangan keempat memegang wina atau alat musik sebagai perlambang semua jenis seni atau kreatif dan harmoni. Selain itu, beliau digambarkan berdampingan dengan angsa atau hamsa. Ini merupakan perlambang dari kesempurnaan spiritual dan moksha. Beliau juga disebut dengan Hamsa Wahini atau dia yang memiliki burung angsa sebagai tunggangannya. Doa-doa pemujaan dan sarana pemujaan kepada Dewi Saraswati ada berbagai macam dan jenis. Hal ini dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi sebuah daerah. Di dalam ilmu Tantra, Dewi Saraswati memiliki bijak aksara khusus. Selain itu, yantra Saraswati juga digunakan sebagai alat konsentrasi yang berisikan aksara-aksara khusus. Bijak aksara khusus yang digunakan untuk Dewi Saraswati adalah suku kata Ain, yang mana suku kata ini adalah suku kata yang diyakini membawa energi pengetahuan. Dewi Saraswati juga memiliki mantra Gayatri yang disebut dengan Gayatri Saraswati
yang mana di dalam Gayatri Saraswati yang paling populer menyebut 3 nama, yakni Wagdewi atau Dewi Ucapan, Kama Prada atau pengabul keinginan, dan Wani atau Wani, artinya sama dengan Wagdewi, yakni Dewi Ucapan. Demikian pembahasan kami mengenai Dewi Saraswati. Semoga video kali ini bermanfaat kepada sahabat penonton. Silahkan sahabat penonton memberikan ulasan melalui kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih. Om Shanti 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 Om.